Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Timotius Wibowo, Pendeta Emeritus dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Renungan kita hari ini, hari Jumat tanggal 13 Maret tahun 2026, berjudul Konsekuensi Ketidaktaatan. Renungan ini didasarkan pada teks Alkitab 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai dengan 31. Renungan ini ditulis oleh Pendeta Dr. Hariman Andre Padianakota MTH. Mari kita awali dengan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang tersedia bagi kami hari ini. Hadirlah juga dengan Roh-Mu yang kudus, memberi kami hikmat, memberi kami anugerah, sehingga pesan dan firman Tuhan jelas kami tangkap, dan kami boleh belajar untuk semakin taat kepadamu. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nas Alkitab yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah 1 Samuel pasal 15 ayat 26. Tetapi kata Samuel kepada Saul, "Aku tidak mau kembali bersamamu, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan pun menolakmu sebagai raja atas Israel." Demikianlah firman Tuhan. Sobat IKB, taat ini kata yang pendek, tapi konsekuensinya panjang. Seorang sahabat menceritakan masa-masa manis waktu ia bekerja. Ia bersikap kritis sebetulnya, tapi ia tetap menunjukkan ketaatan baik kepada aturan maupun kepada atasannya. Karena itu karirnya bagus. Ia juga disenangi oleh banyak kawannya. Nah, Saul adalah sosok yang manis dan gagah secara fisik. Namun perjalanannya sebagai raja tidak semanis dan segagah itu. Mengapa? Karena ketidaktaatan. Tuhan memintanya untuk menumpas musuh beserta semua harta benda mereka. Namun, Saul tidak melakukannya. Ia lebih mendengarkan suara rakyatnya yang justru merampas harta benda musuh dalam perang. Alasannya, ternak yang dirampas itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu Samuel dengan keras menegur Saul. Samuel tanpa tedeng aling-aling menyatakan bahwa Tuhan menolak Saul sebagai raja, sebab ia menolak firman-Nya. Harga sebuah ketidaktaatan Saul sangat mahal. Ia kehilangan jabatan, kehilangan kebahagiaan, dan kehilangan makna hidup. Sahabat, belajar taat mungkin sulit, tapi hasilnya selalu manis. Dari Saul kita belajar bahwa ketidaktaatan akan menyusahkan diri kita sendiri, membuat kita kehilangan kepercayaan. Karena itu baiklah kita memilih untuk taat. Hidup adalah amanat dari Tuhan, demikian juga jabatan. Jika kita taat kepada aturan, kepada hukum, dan kepada firman-Nya, kita tidak hanya disenangi oleh kawan, tapi juga dirahmati oleh Tuhan. Sahabat IKB, melalui renungan hari ini kita belajar bahwa kalau kita tidak taat, kita akan kehilangan legitimasi, kepercayaan. Jadi, taatlah untuk merasakan manisnya rahmat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu menguatkan kami.
walaupun kami tahu belajar taat itu tidak mudah, tapi kami ingin terus belajar dan kami percaya Engkau yang penuh kasih akan menolong kami, menguatkan kami, dan merahmati kami. Tuhan sertailah setiap kami yang sudah belajar taat meskipun di tengah segala tantangan yang kami hadapi. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sobat IKB, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati saudara.